Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya Bu Ria Wahyu Riawanti. Kita ketemu di pelatihan administrasi perkantoran profesional level 1. Kali ini saya akan meneruskan pengajar yang lain yang sudah memberikan materinya untuk modul ketiga yang akan fokus pada bagaimana memproses keluhan pelanggan. Baik, sebelum kita masuk ke bagian pertama, saya akan menyampaikan secara singkat bahwa di dalam modul 3 ini kita akan bicara atau berdiskusi masalah 3 hal. Yang pertama, bagaimana menerapkan prinsip kerjasama dalam penanganan aduan tersebut, kemudian mengantisipasi hambatan komunikasi. Bagian ketiga, kita akan menindaklanjuti keluhan pelanggan yang merupakan bagian paling krusial dalam proses menangani keluhan pelanggan tersebut. Sebagai dasar dari tujuan pembelajaran, setelah para peserta nanti memahami dan mengerti dari ketiga bahasan tadi, maka tujuan pembelajaran ini akan dianggap dapat tercapai. Nah, diskusi yang akan kita lakukan ini akan lebih cair dan secara sangat singkat ketika nanti peserta akan memulai pelatihan dan kemudian pendalaman modul akan bisa dilakukan secara mandiri. Bagi para peserta yang mengambil pelatihan ini, pada prinsipnya modul 3 terdiri dari 3 bab, dan bab yang pertama adalah bagaimana menerapkan prinsip kerjasama dan penanganan aduan atau keluhan. Nah, pada poin ini yang paling penting adalah bahwa bagaimana suatu keluhan yang diproses secara bersama ini tidak akan pernah bisa ditangani oleh satu orang saja atau bahkan satu bagian saja. Konteksnya, prinsipnya adalah bahwa kerjasama ini diperlukan, apakah itu internal di dalam suatu institusi atau eksternal dengan lembaga yang lain, tapi pada prinsipnya tidak bisa dilakukan sendiri. Poin itu yang paling penting. Poin yang kedua adalah bahwa dalam setiap menangani pelanggan, kita tahu ada jenis pelanggan yang berbeda, ada jenis keluhan yang berbeda. Ini akan menjadi pertimbangan yang penting ketika Anda dan saya akan mengantisipasi keluhan tersebut dan kemudian memberikan tindak lanjutnya yang ada di bab 3. Nah, poin ini penting, para peserta bisa membaca sendiri, tetapi yang jelas adalah bahwa jenis pelanggan dan jenis layanan ini akan saling berkolaborasi dan menentukan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam setiap penanganan layanan aduan, sebenarnya manfaat yang didapat adalah bagi kedua belah pihak. Ini penting sekali karena sebagai penyedia jasa atau penyedia produk tertentu, seringkali bagian dari perusahaan yang menangani aduan merasa ini adalah bagian dari beban karena dia melakukan untuk orang lain. Tapi sebenarnya poin penting dari manfaat penanganan aduan adalah dia bermanfaat bagi si pelanggan dan dia juga bermanfaat bagi organisasi itu sendiri. Bab kedua yang kemudian menjadi tindak lanjut atau keberlanjutan dari bab pertama tadi adalah bagaimana salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh para penyedia jasa maupun barang adalah keterbatasan atau ketidakmampuan dalam berkomunikasi antara si penyedia dan si pelanggan. Poin ini menjadi krusial karena ketika aduan diberikan, ketika keluhan dilayangkan, yang sebenarnya menjadi masalah terbesar bagi pelanggan adalah ketika mereka merasa apa yang dikeluhkan ini tidak akan sampai pada sasaran, tidak akan terkomunikasikan dengan baik. Nah, untuk konteks ini ada 2 hal yang penting yang perlu diingat, yaitu bahwa kita perlu melakukan komunikasi secara efektif dan kemudian pendekatan positif dengan berdasar pada empati kepada pelanggan. Yang poin pertama tadi tentang komunikasi efektif, pada poinnya adalah bagaimana kita mengobservasi secara efektif dan kemudian mendengarkan secara efektif.
para peserta pelatihan nanti akan bisa menggali ini lebih jauh di dalam OPD atau lembaga tempat dia bekerja, dan kemudian menjadikan ini sebagai bahan untuk nanti membuat analisis atau revisi dan koreksi SOP di OPD masing-masing terkait dengan SOP pelayanan aduan. Bagian yang kedua dari bab kedua adalah bagaimana ketika komunikasi efektif ini dilakukan, kita harus memiliki atau memilih diksi yang tepat. Beberapa poin yang bisa diberikan adalah bahwa pemilihan diksi ini harus bersifat positif, dengan pemilihan kata terima kasih atau pemilihan kata yang lebih kuat, dan yang jelas ada saran untuk menghindari pemakaian kata-kata yang tidak formal atau slang. Nah, beberapa hal ini perlu diperhatikan karena seperti yang tadi disampaikan bahwa komunikasi antara dua arah ini adalah bagian yang sangat krusial. Sebagai tambahan, dalam bab 2 ini sikap empati ditekankan karena seperti di bab pertama tadi kita sepakat bahwa manfaat dari layanan aduan ini adalah untuk kedua belah pihak. Sama, empati juga berdasarkan analogi yang sama. Ketika kita bicara tentang empati, maka kita bicara tentang bagaimana menempatkan diri kita di dalam posisi orang lain. Ketika penyedia jasa dan barang menempatkan diri pada posisi sebagai pelanggan, maka dia akan lebih mudah mendengarkan secara efektif, mendengarkan secara lebih baik, dan kemudian menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam nanti membuat tindak lanjut. Sebagai bagian terakhir atau bab 3, hal yang paling penting adalah bagaimana menindaklanjuti keluhan pelanggan. Nah, ada satu hal yang menarik yang menjadi pemantik dari diskusi ini adalah pertanyaan perihal apakah semua keluhan pelanggan harus ditindaklanjuti? Jawabannya adalah tidak. Karena keluhan pelanggan ini sebenarnya harus memenuhi beberapa syarat sehingga dia bisa ditindaklanjuti atau diberikan solusi. Nah, 3 syarat ini bisa kita cermati di poin slide ini, yaitu keluhan itu harus spesifik dan kemudian dia relevan dengan tugas dan fungsi lembaga, dan selanjutnya sebisa mungkin memberikan bukti. Nah, para peserta yang baik, untuk mengetahui apakah suatu keluhan bisa ditindaklanjuti, salah satunya adalah dilakukan identifikasi sehingga ada kejelasan dan kemudian pengklasifikasian untuk lebih lanjut tindak lanjut tersebut. Sementara bagian lain yang perlu diketahui bersama adalah bahwa instrumen pengaduan ini ada beberapa hal. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan secara tidak langsung melalui tulisan, dan ini adalah hal yang paling banyak kita jumpai di hari-hari ini. Dan kemudian yang ketiga adalah pengaduan secara lisan, yang meskipun ini lebih kompleks, tetapi kadangkala ini jauh lebih fleksibel dan lebih efektif. Misalnya pengaduan lisan yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok melalui komunitas. Sebagai akhir dari modul 3 pada bab 3 ini adalah contoh alur pengaduan yang penjenengan semua bisa cek di ketugasan masing-masing dan di lembaga masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa di tugas akhir untuk pelatihan ini Anda harus membuat revisi SOP, membuat play role untuk video penanganan aduan, dan semua berlandaskan atau mengacu pada contoh alur pengaduan yang dipaparkan di slide ini. Nah, sebagai akhir dari paparan ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa
Tiga subbahasan yang penting dalam modul 3 adalah seperti yang ada di slide ini. Pada prinsipnya, setiap peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dan bisa mempraktekkan dan membuat analisis sederhana tentang bagaimana menerapkan prinsip kerjasama untuk penanganan aduan tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana mengantisipasi hambatan komunikasi, yang kuncinya adalah pada komunikasi efektif dan bagaimana mendasarkan empati dalam saya dan Anda menangani keluhan dan aduan. Empati ini bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang positif, bahasa yang lebih memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana menindaklanjuti keluhan pelanggan, dan ini adalah salah satu jawaban atas pantikan pertanyaan tadi, bahwa tidak semua keluhan bisa ditindaklanjuti, tetapi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk modul 3 di pelatihan administrasi perkantoran profesional level 1 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pelatihan yang lain. Saya Bu Ria mengucapkan terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.